Bab 91. Jennifer sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Yang dia pedulikan adalah pada saat kerjasama pasti bukan dilakukan di kantor. Kalau di luar, apakah dia bisa ikut dengan alasan menemani Isabel? Sebagian diri dari pria adalah binatang. Dia adalah model Milan, sangat seksi. Jika pada waktu yang tepat membuat Ravindra kembali menemukan kecantikan dari dirinya, maka semua yang dimiliki Isabel menjadi milik dia kembali. Isabel, Vincent. Jennifer mencoba mencari informasi. Dia bersikap aneh kepada kamu tidak? Isabel menatap Jennifer dengan bingung. Apa yang kamu katakan? Apa yang bisa dilakukan dia kepadaku? Dia sangat tampan, tidak kekurangan wanita. Jennifer melanjutkan. Isabel, aku sudah mengambil cuti untuk beberapa waktu. Sangat bosan. Kalau ada waktu, kamu temanin aku ya. Baik. Isabel langsung menyetujuinya. Kalau begitu, pada saat kamu bekerja di luar, ajak aku ya. Akhirnya Jennifer mengatakan tujuan utamanya. Kamu tenang saja, pada saat kalian meeting, aku tidak akan ikut. Aku tahu, dalam bisnis banyak sekali rahasia. Aku hanya terlalu bosan. Kamu akan bertanggung jawab atas proyek ini. Kamu pasti sangat sibuk. Kalau sibuk, kamu tidak akan ada waktu menemaniku. Aku akan sangat kesepian. Melihat air mata Jennifer, Isabel tidak tahan. Isabel mengulurkan tangannya dan memegang tangan Jennifer dan berkata dengan merasa bersalah. Maaf, Jennifer, akan aku usahakan ya, karena masalah ini bukan tergantung kepadaku. Tidak apa-apa, aku mengerti. Jennifer mengelap air matanya. Kamu ada kesulitan tersendiri. Aku tidak mau merepotkan kamu. Semakin Jennifer berkata seperti itu, Isabel semakin merasa bersalah. Setiap kali Isabel teringat, dia hanya dapat hidup 1 bulan lagi. Waktu dia menemaninya tidak banyak lagi. Dia semakin merasa bersalah. Jennifer sangat mengenal Isabel. Dia tahu, semakin dia bersikap seperti itu, Isabel akan semakin merasa bersalah. Waktu kecil, kita selalu bermain bersama, pergi ke sekolah bersama, sama-sama mencuri makanan enak di rumah, dihukum bersama. Waktu itu kita sangat polos, tetapi sangat bahagia. Karena apapun yang kita lakukan, kita selalu bersama. Walaupun kuliah kita berpisah, tetapi kita selalu berhubungan. Pada saat kamu berpacaran dengan Andika, orang pertama yang kamu beritahu adalah aku. Jennifer melanjutkan. Seingat aku, waktu kamu pertama kali pergi bersama Andika, kamu sangat khawatir. Maka dari itu, kamu menyuruhku untuk mendandani kamu. Masa-masa itu sangat indah. Ternyata, setelah Isabel mendengar perkataan Jennifer, dia tidak tahan. Isabel berkata, "Baik,
Jennifer, besok Ravindra dan Vincent pergi bermain golf. Mari kita pergi bersama. Jennifer akhirnya mendapatkan apa yang dia mau. Dia melepaskan tangan Isabel. Tetapi, aku bukan karyawan Kitadara Finance Group. Apakah aku boleh ikut? Nanti aku bilang saja kamu temanin aku. Isabel melanjutkan. Jangan sampai Ravindra tahu. Anggap saja kamu asistenku. Lagi lupa, asistenku banyak. Ditambah, kamu tidak apa-apa. Jennifer langsung memeluk Isabel. Isabel, kamulah yang paling baik. Dari kecil sampai sekarang, hanya kamu yang peduli kepadaku. Maka dari itu, aku sering ditipu oleh kamu. Jennifer tidak akan mengatakan itu kepada Isabel. Setelah makan siang, Isabel ke kantor. Dia mulai fokus untuk bekerja. Karena kerjasama ini sangat besar, dan Vincent meminta Isabel yang bertanggung jawab. Maka dari itu, jangan ada kesalahan yang terjadi. Dan dia harus belajar dengan giat agar mempunyai pengalaman. Pada saat Ravindra kembali ke kantor, dia melihat semua ini. Isabel bertanya rekan kerja yang pernah menangani pekerjaan ini, dan terus mencatat. Pertama kalinya, Ravindra melihat dia bekerja sekeras ini. Ravindra merasa sangat tersentuh. Pada saat makan siang, nenek berbicara banyak tentang dia. Dia tahu semua yang neneknya lakukan demi keluarga ini. Dia juga tahu antara dia dan Isabel hanyalah sebatas kontrak. Tetapi setiap kali memikirkan Isabel akan meninggalkan dia dan tersenyum kepada pria lain, Ravindra merasa tidak sanggup. Dia tidak tahan. Pada saat dia melihat foto Isabel dan Vincent sedang tersenyum, dia bagaikan akan meledak. Mengapa? Ada perasaan seperti ini. Bukankah dia berharap wanita ini jangan mendekatinya? Sekarang Isabel sudah melakukannya. Mengapa dia tidak senang? Direktur, orang-orang di kantor menyapanya. Ravindra sedikit mengangguk dan menatap Isabel. Isabel merapikan poninya, melihat lehernya yang lembut dan melihat Ravindra. Isabel melihat tatapan Ravindra yang tidak tenang. Tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan. Hanya bisa menyapanya. Ikut aku. Isabel belum sempat mengatakan apapun, tangannya dipegang Ravindra dan ditarik masuk ke ruangan. Mendorong Isabel ke dinding. Isabel tidak tahu apa yang sedang terjadi semalam. Telinganya merah. Dia mendorong sejenak. Apa yang kamu lakukan? Ini kantor. Tubuh Ravindra mendorong Isabel dan tidak membiarkan dia bergerak. Bagaimana perjanjian kamu dan nenek? Dia membelai wajah Isabel, membuat hatinya yang kosong mengingat kejadian malam itu. Tetapi setelah itu, jawaban Isabel membuat Ravindra tersadar. Kamu tenang saja. Aku tidak akan menyukaimu. Dia menatap Ravindra dengan tenang. Dia sangat khawatir. Mungkin dia takut karena dia sudah melahirkan anaknya dan terus menuntutnya. Kalau begitu, dia tenang saja. Apa yang kamu katakan? Ravindra mengatakannya dengan marah.
Isabel melihat Ravindra dengan tenang. Dia tidak mengerti mengapa dia marah. Bukankah dia seharusnya senang dengan jawabannya? Belakangan ini, bukankah dia takut aku akan menyukainya? Benar, beberapa saat lalu dia sangat memperhatikannya dan menjaganya. Tetapi itu semua tidak dapat mengubah status hubungan mereka. Lepaskan aku. Isabel merasa Ravindra semakin kuat. Dia memukul tangan Ravindra. Ravindra memegang dagunya dan menatapnya. Bagaimanapun Isabel berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri. Maka dari itu, dia hanya bisa menjawab, "Ravindra, apa yang kamu lakukan? Pada waktu kita menikah, kamulah yang mengatakan hubungan kita hanyalah pernikahan kontrak. Kita tidak ada hubungan apa-apa." Ravindra melepaskan Isabel dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu sudah sangat ingin segera bercerai denganku." Sebelum Isabel menjawab, Ravindra melanjutkan, "Tidak ada hubungan. Oh ya, ada syarat seperti itu. Kenapa aku tidak ingat? Sebagai istri dari direktur Kitadara Finance Group, kamu harus melakukan tugasmu. Sebagai istriku, kamu harus melayaniku. Itu salah satu tugasmu." Bajingan, apa yang dia lakukan? Isabel takut Ravindra melakukan itu di kantor. Maka, dari itu, dia berusaha mendorong dadanya. Isabel merasa tangannya sangat panas. Ini adalah suhu tubuh Ravindra yang mengalir kepadanya. Ravindra adalah tipe orang yang pada saat berpakaian terlihat kurus. Tetapi sebenarnya dia berotot bagaikan model. Rasa itu membuat Isabel bergetar. Kamu sudah gila. Ini kantor." Isabel berkata dengan khawatir. Ravindra tersenyum nakal. Tubuhnya bukan semakin jauh, melainkan semakin dekat karena mendorongannya. "Oh, di kantor tidak boleh ya? Kalau begitu di rumah boleh?" Isabel merasa wajahnya sangat panas. Menyebalkan. Tiba-tiba, Ravindra berkata di samping telinga Isabel, "Aku peringatkan kepada kamu, jika dalam waktu pernikahan kita, kamu melakukan hal yang merugikanku, kamu tahu pasti, aku bisa menyelamatkan ibumu dan membunuhnya." Setelah mengatakan ini, Ravindra melepaskan Isabel dan pergi. Wajah Isabel menjadi pucat. Benar, Ravindra dapat melakukannya. Ravindra bukanlah orang yang baik hati. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Apa yang harus aku lakukan baru kamu bisa puas? Isabel menyender di dinding dengan lemah. Mulai semalam, dia menjadi tidak seperti biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi membuat dia menjadi sangat menakutkan. Pada saat di kampung, dia terlihat sangat baik dan tenang. Aku selalu mengingat semua kebaikannya, tetapi tidak pernah ingin memilikinya. Mengapa dia tiba-tiba merasa aku ingin memilikinya? Karena hartanya?
Isabel beristirahat di ruang istirahat. Sampai merasa tenang, barulah dia keluar. Pada saat keluar, dia baru tahu Ravindra sudah pergi cukup lama. Isabel merasa kesal. Dia datang dan pergi sesuka hati. Apakah hanya ingin mempermalukannya? Ternyata baginya aku bukanlah apa-apa.